Wah, buahnya sangat mantap sekali ya. Nah, ini berbuah dalam pot ya. Ini si red Vietnam ya, sampai atas-atas ini ya. Waduh, mantap sekali ya. Sip, yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya. Siang hari ini saya kembali ingin berbagi ya, tanam alpukat ya di dalam pot berbuah lebat ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membuat tabulan pot buah ya? Itu jenis-jenisnya apa ya? Itu banyak sekali ya jenis-jenis yang bisa di tabula pot ya. Ada jambu, ada kelengkeng, macam-macam lah ya. Nah, pada siang hari ini saya ingin membagikan satu pengalaman, sebuah pengalaman yang tentunya sudah teruji, terbukti, dan tentu sudah kita lakukan berkali-kali ya. Jadi pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya. Kalau sahabat itu pengen membuat tabulan pot khususnya alpukat ya, itu memang ya sesuai dengan pengalaman yang saya punya, itu tidak semua jenis itu bisa ya. Jadi memang karakteristik daripada tanaman alpukat itu bermacam-macam ya. Ada yang bisa untuk kapasitas tabula pot, ada yang bisa hanya bisa di lahan saja ya. Kenapa seperti itu? Karena terkadang ya jenis alpukat seperti kendil atau markus ya, itu kan buahnya gede dan memang kontur daripada pohonnya sendiri memang tidak kecil ya. Jadi dia membutuhkan space atau tempat atau media tanam yang cukup luas. Jadi kalau untuk tabula pot itu memang kurang memadai ya. Mungkin bisa, tetapi kita perlu sekali sebuah tempat atau media potnya itu tidak kecil ya. Jadi memang kita butuhkan yang lebih besar ya. Jadi beberapa jenis alpukat yang bisa di tabula pot kalau sesuai dengan pengalaman yang saya punya, itu memang sekali lagi tidak semua jenis ya. Ada, kalau dulu pernah saya sampaikan, ada jenis subang, ada jenis khas ya, ada juga jenis aligator ya. Nah, untuk periode ini juga akan saya tambahkan jenis-jenis lain yang bisa atau cocok untuk tabula pot ya. Nah, ini jenisnya red Vietnam ya. Ini sekali lagi usianya sebelumnya sudah saya ulas di video dengan judul yang berbeda. Ini usianya masih 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Ini sudah berbuahnya sudah 2 kali ya jenisnya ini. Jenisnya red Vietnam ya. Beberapa waktu yang lalu ada pembeli dari Lampung ya yang membawa dalam jumlah yang banyak ya, sekitar 1000-an batang red Vietnam ya. Dan beliau menghendaki sampling untuk buahnya, terpaksa ini sebetulnya kurang ya, kurang umur Mas Yan ya, kurang tua sedikit lah ya kalau mau di review buahnya ya. Ini masih kurang tua. Jadi dari segi rasa tentu sangat berbeda nanti rasanya ketika ini benar-benar sudah siap ya, sudah siap atau artinya sudah tua buahnya ya.
Jadi ya semoga saja tidak begitu mengecewakan ya. Jadi kemarin sempat diminta 2 biji ya. Setelah kita timbang ternyata ini lumayan gede size-nya ini ya. Kemarin belum maksimal tuanya saja ini mencapai 7 on lebih ya, 1 biji ya. Maka sekali lagi, selain ini recommended sekali untuk dilahankan, ini juga recommended untuk dibikin tabulam pot buah, khususnya buah alpukat ya. Nah, ini sahabat bisa melihat ya secara visual ya. Ini percabangannya kan betul-betul tertata apik ya. Jadi ini hanya nampak batang-batang yang utama ya. Sehingga sekali lagi, kalau video sebelumnya mengulas tentang pruning atau pemangkasan itu, ini juga sebagai sampling ya, bahwa kalau alpukat itu kalau dipangkas, ditata cabang dengan baik, buahnya bisa seperti ini ya. Nah, ini kan usianya masih sangat dini ya, 1,5 tahun itu masih sangat dini kalau untuk sebuah alpukat ya. Tapi kenyataannya dengan perawatan yang baik, dengan cara pemangkasan yang tepat ya, dengan pemupukan, penyemprotan yang baik, nah ini ternyata bisa juga dijadikan sebagai satu opsi, satu pilihan untuk tabulam pot gitu ya, khususnya alpukat. Nah, hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang tabulam pot atau agar kita itu sukses dalam tabulam pot ya. Yang pertama sekali lagi, kalau usia dini 1,5 tahun saja sudah produksi seperti ini tentu ya, sekali lagi saya tidak akan pernah jenuh untuk mengulang, untuk menyampaikan kepada sahabat ya, pentingnya dalam hal pemilihan bibit ya. Jadi kalau dari biji, pada umumnya memang kalau kita tanam alpukat dari biji, umumnya ya, ini saya sampaikan umumnya, itu estimasi buahnya itu antara 5 sampai 7 tahun itu baru produksi ya. Akan tetapi kalau itu dihasilkan dari okulasi atau sambung pucuk atau stek ya. Sambung pucuk lah, kalau stek itu potong ya. Itu estimasinya ya sekali lagi tergantung pula kepada indukan daripada calon bibit tersebut ya. Jadi penting, sekali lagi, pentingnya dalam kalau kita mau mentabula pot ataupun dilahankan, itu pemilihan bibit itu segalanya ya. Nomor 1, ibarat kita cari istri, harus yang benar-benar jelas, penting itu ya. Jadi jangan pesimis. Nah, ternyata masih banyak juga ya, alah itu paling ujung-ujungnya jualan bibit. Enggak juga ya, saya itu menyampaikan apa adanya, coba dilogika lah ya. Kalau kita cari bibit yang banyak sekali ya, yang WA ya, itu apa yang saya sampaikan itu sebetulnya juga terbukti, akan tetapi tidak saya floor melalui sosmed seperti YouTube ini ya. Pak, saya itu beli jenisnya ini ya, dikirimkan itu memang betul jenisnya alligator, jenisnya Marcos gitu ya. Akan tetapi saya tanya, itu belinya di mana? Bapak tahu enggak itu proses pembibitannya bagaimana? Enggak tahu Pak, ya pokoknya saya cari jenisnya ini. Ternyata ini sudah saya pupuk, sudah saya apa, itu perkembangannya lambat, apalagi buahnya ya tentu lambat. Nah, sekali lagi ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi satu pedoman bagi sahabat ya. Kita itu tidak hanya vlog, kita tidak hanya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penanaman alpukat, perawatan alpukat dan lain sebagainya, tetapi kita juga menyediakan bibit yang berkualitas, bibit yang benar-benar sudah kita lakukan satu fase uji di lahan maupun di pot, dan memang sudah terbukti kalau kita itu mengolah bibit secara baik, secara benar ya, entrisan bener, setlingnya bener, perawatannya bener, memang rata-rata ya. Kalau di lahan dengan tablet pot itu memang berbeda ya, cenderung lebih cepat biasanya di tabula pot ya. Kenapa? Karena memang pergerakan daripada akar itu terbatas, sehingga ketika akar tunggangnya itu berhenti, biasanya fasenya berlanjut kepada generatif gitu ya. Nah, hal semacam inilah yang perlu sahabat pahami, yang perlu sahabat
ketahui ya. Jadi kalau pengen sukses dalam tabula pot itu yang pertama bibitnya harus baik, harus jelas dulu, dan memang tidak semua jenis alpukat itu bisa di tabula pot atau kurang cocok di tabula pot ya. Dan yang kedua tentu dari segi media tanamnya ya. Kalau bibitnya sudah baik, media tanamnya juga harus baik. Kalau saya biasa pakai satuan tanah 1, komposnya 1, dan sekamnya 1. Bisa sekam mentah, bisa sekam bakar ya. Dan yang ketiga adalah perawatannya yang rutin. Jadi kalau saya baik itu di pot maupun di lahan, fase-fasenya itu sama ya. Jadi perawatannya sama, media tanamnya kurang lebihnya sama, pemilihan bibitnya itu terutama ya sama. Nah inilah ya, bisa menjadi satu referensi pada sahabat untuk menjadikan satu pilihan si Red Vietnam ini menjadi satu pilihan bisa untuk tabula pot alpukat gitu ya. Oke, mungkin itu pagi hari ini apa yang bisa saya bagi kepada sahabat semua. Semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.